Abu Mahdurah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita lompati 147. An Abi Juhaifata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udunaihi. Baik, silakan. Saya dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah berkata, saya melihat Bilal mengumandangkan azan dan saya memperhatikan mulutnya ke sana dan kemari, sementara kedua jarinya di kedua telinganya. Baik, inilah Bilal ketika mengumandangkan azan, jari ada di telinga. Pertanyaannya, apa hikmah? Kenapa Bilal meletakkan jari di telinga? Kata Imam Son'ani, satu, untuk membantu tenaga, membantu kita untuk mengeluarkan suara sehingga suara keluar dengan maksimal. Gambaran mudahnya begini, ketika bapak-bapak melihat MTQ, ketika qori sedang membawakan nada bayati suri atau ros alan nawa atau jawabul jawab atau membawakan jiharkah. Kok tahu ya, saya dulu malah melintang Pak di dunia MTQ, jadi tahu. Nah, suaranya kan meninggi, meliuk-liuk, belak-belok. Biasanya qori akan menambahkan variasi, yang variasi ini tidak dimiliki oleh peserta lain. Nah, biasanya kita akan meletakkan tangan di telinga. Untuk apa? Membantu keyakinan bahwa suara melengking ini betul-betul bisa saya lampaui dengan baik. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk fasilitas bagi orang yang tuli. Jadi orang yang tuli kalau melihat ada Bilal berdiri, telinganya ada di telinga, tangannya ada di telinga, berarti orang tuli akan tahu, oh berarti sudah masuk waktu sholat. Karena orang tuli tidak mendengar, perlu ada fasilitas dengan cara meletakkan tangan di telinga sambil berdiri. Kalau itu terjadi berarti Bilal sedang mengumandangkan adzan. Baik, kemudian kita lompati lagi 149 biar cepat. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adanin wala iqamatin, rawahu Muslimun. Saya dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, saya telah sholat 2 hari raya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekali atau 2 kali tanpa azan dan iqamah. Ya, pengakuan dari Jabir bin Samurah, tidak sekali 2 kali, berarti berkali-kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada azan. Karena adzan hanya kaitannya dengan sholat 5 waktu. Berarti sholat istisqa tidak ada adzan, termasuk sholat-sholat yang lain. Nah, sekarang adzan kapan disyariatkan untuk dikumandangkan? Yang pertama tentu idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Bila waktu sholat sudah masuk, maka kumandangkan adzan. Berarti kaitannya dengan sholat. Yang kedua, di Musnad Imam Ahmad, idza taghawwalatil ghailan fabadiru bil adzan. Bila kalian berpapasan dengan hantu, maka segera kumandangkan adzan. Kalau Bapak punya kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, hadis ini termasuk yang disahihkan oleh Syekh bin Baz.
Jadi kalau Bapak ketemu hantu, maka segera kumandangkan adzan. Nah, coba di sini yang pernah ketemu berpapasan siapa? Bukan ayat kursi, Ustaz. Nah, pertanyaan bagus. Bukannya ayat kursi, baik. Ayat kursi itu dibaca biar kita tidak ketemu setan. Tapi begitu kita lupa jedul itu setan, itu jangan dibaca ayat kursi, adzan. Jadi ayat kursi itu preventif. Ketika preventif lupa, tiba-tiba hantu di depan mata, segera kumandangkan adzan. Insyaallah ada baras syaiton walahu durat, setan akan lari terkentut. Tapi insyaallah kedua kelihatannya bapak-bapak panik, kemudian lupa. Akhirnya tidak keluar suara. Ya gitu aja. Insyaallah-nya dua itu tadi. Kenapa? Ya, enggak apa-apa. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha ya Allah. Mimpinya ketemu setan enggak? Ya, mimpi ketemu. Saya kurang tahu kalau sedang mimpi itu kita melakukan tindakannya bagaimana. Ya, nunggu aja bangunlah, Pak. Nunggu bangun, kemudian segera meludah ke sebelah kiri 3 kali. Itu kedua. Ketiga, adzan dikumandangkan berkenaan dengan kelahiran bayi. Betul, banyak yang mendoifkan hadis ini, tapi dulu di Libya syekh-syekh kita menganjurkan dan menganggap hadisnya hasan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah termasuk yang setuju menganjurkan adzan dikumandangkan untuk bayi yang lahir. Bagi bapak yang meyakini doif ya nggak masalah, tapi yang meyakini hasan silahkan diamalkan. Nah, keempat, dan ini tidak ada dalilnya, adzan kaitannya dengan kematian di kuburan. Saya cari di kitab hadis manapun tidak ketemu, tapi finishnya ternyata adzan dikumandangkan untuk orang mati itu menggunakan logika. Sebagaimana bayi terlahir ke dunia disambut adzan, orang meninggalkan dunia diantar juga dengan adzan. Jadi kalau bapak nyari dalil memang nggak ada. Alasannya itu aja. Kenapa di kuburan itu banyak kita dapati adzan berkumandang sebelum si mayit kita tutupi dengan tanah. Baik, berarti maksimal adzan dikumandangkan untuk 3 tadi. Sholatnya juga 5 waktu. Kemudian ketemu setan, dan yang ketiga ketika bayi lahir. Baik, kemudian kita lihat hadis 150. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil haditsit tawil fi naumihim anis salati thumma adzana Bilalun fa shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama yasna'u kulla yaumin, rawahu Muslim wa lahu an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifata fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adanin wahidin wa iqamatani wa lahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi iqamatin wahidatin. Dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang tentang tertidurnya mereka sehingga kesiangan melaksanakan sholat. Bila azan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari. Dalam riwayat beliau dalam Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Muzdalifah, lalu beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan 1 azan dan 2 iqamah. Dan dalam riwayat beliau dari Ibnu Umar, Nabi menjamak antara maghrib dan isya dengan 1 iqamah. Ya, yang pertama, jadi Rasulullah pernah kesiangan. Maksudnya apa? Pulang dari perang, perjalanan jauh, kemudian lelah, sepakat kita istirahat. Kemudian Rasulullah meminta siapa yang siap tidak tidur menjaga kita sehingga bisa sholat
subuh. Maka Bilal langsung, saya ya Rasulullah, saya siap tidak tidur. Melihat jaminan dari Bilal, maka semua tidur dengan nyaman. Bilal yang tadinya berdiri tegak, melihat teman-temannya pada sudah tidur menengkur, akhirnya duduk karena lama berdiri. Ternyata duduk yang tadinya tegak, lama-lama juga melengkung, drak, akhirnya tidur juga. Siapa yang bangun pertama kali? Ternyata Rasulullah. Kenapa beliau bangun? Karena wajah beliau terkena sengatan matahari. Berarti jam berapa Rasulullah bangun? 6. Jam 6. Kena sengatan matahari, ya jam 6 lah. Berarti luar biasa. Rasulullah bangun, yang dituju Bilal. Gimana Bilal? Ya Rasulullah, belum pernah aku merasakan tidur senikmat ini. Akhirnya semuanya diminta bangun, karena daerah itu kering. Di depan sana tidak jauh ada sumber mata air. Maka Rasulullah mengajak untuk melanjutkan perjalanan sejenak, hingga akhirnya ketemu sumber mata air. Yang lain diminta untuk segera berwudu. Adzan dikumandangkan, kemudian sholat qobliyah subuh, sholat fajar, baru kemudian iqamat. Berarti adzan itu tidak selamanya identik dengan masjid. Kan ini kan rombongan. Jadi adzan juga kaitannya dengan sholat, meskipun dia tidak berada di masjid. Seperti Ibnu So'so'ah dinasihati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Ibnu So'so'ah ini pengembala kambing, tiap hari berada di lembah sendirian. Meskipun engkau sendirian, kumandangkan